Alasan KPK langsung menahan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pada pemeriksaan perdananya dalam kasus dugaan suap dana hibah KONI. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio adalah juru bicara KPK, Febri Diansyah. Selamat malam, Mas Febri. Selamat malam, Zulfia. Mas Febri, apa alasan KPK memutuskan untuk langsung menahan Imam Nahrawi pada pemeriksaan perdananya? Ya, sebenarnya dalam pengembangan perkara ini ada dua tersangka ya. Jadi bukan hanya IMR, Menpora, tetapi juga asistennya, MIU begitu. Dan MIU sudah kami lakukan penahanan sekitar 19 hari yang lalu dan bahkan sudah diperpanjang untuk 40 hari ke depan gitu. Nah, konstruksi perkara ini tentu satu bagian yang utuh dan ketika kami sudah menemukan bukti-bukti yang kuat dan juga terpenuhinya ketentuan objektif dan subjektif yang bisa diambil oleh penyidik sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka dilakukan proses penahanan. Setelah proses penahanan ini, KPK juga punya batas waktu untuk segera melimpahkan perkara ke tahap penuntutan begitu. Misalnya masa waktu penahanan maksimal itu kan 120 hari untuk ancaman pidana di atas 9 tahun. Jadi dalam waktu itulah semaksimal mungkin KPK akan menelusuri bukti-bukti yang sebagian sudah kami dapatkan dan mempersiapkan berkas-berkas untuk proses di persidangan nanti. Sekaligus sebenarnya dalam pemeriksaan tersangka itu kami memfasilitasi dan membuka ruang klarifikasi bagi yang bersangkutan untuk membantah atau mengajukan bukti-bukti yang lain. Meskipun kesempatan ini sebenarnya sudah pernah kami berikan 3 kali pada tahap penyelidikan, namun yang bersangkutan tidak datang ketika dipanggil. Oke. Mas Febri, KPK ini kan menduga Imam menerima komitmen fee pengurusan dari hibah KONI dengan total 26,5 miliar rupiah. Dan tadi Anda katakan bahwa KPK telah memiliki bukti yang kuat juga untuk mentersangkakan dan juga menahan Imam Nahrawi. Apa bukti kuat yang dimiliki KPK tersebut? Pertama, mungkin saya koreksi sedikit ya. Jadi dugaan penerimaan lebih dari 20 miliar tadi itu bukan secara keseluruhan terkait dengan hibah KONI. Sebagian terkait dengan hibah KONI, sebagian lagi dalam posisi yang bersangkutan di Satlak Prima. Dan sebagian lagi itu merupakan dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Karena itulah KPK menggunakan 2 pasal di sini. Pertama pasal suap 12A kecil atau 12B kecil atau 11 dan yang kedua pasal gratifikasi. Jadi kalau konteks gratifikasi ini karena tidak dilaporkan dalam waktu maksimal 30 hari kerja, maka ketika memenuhi syarat-syarat bisa kami proses lebih lanjut. Ada banyak sekali bukti-bukti yang dimiliki tentu saja. Pertama, untuk mengkonfirmasi apakah ada dan bagaimana proses dugaan aliran dana tersebut. Tentu rangkaian itu, apapun bukti yang terkait dengan itu sesuai dengan KUHAP itu kami miliki. Yang kedua, kalau kita lihat sebenarnya kasus ini berkembang dari operasi tangkap tangan yang dilakukan sejak Desember 2018 lalu. Dan beberapa peristiwa khusus terkait dengan hibah KONI itu sudah diuji berkali-kali dalam beberapa terdakwa di persidangan dan dari pengembangan perkara itulah yang kami perkuat melalui proses penyelidikan. Jadi dari 5 alat bukti yang dikenal di KUHAP kami sudah memiliki minimal 2 dan biasanya dalam proses penyidikan lebih dari itu yang kami miliki dan jumlahnya bisa beragam. Oke, Mas Febri, dalam proses pengajuan dana hibah KONI di Kemenpora, apakah ini memang celahnya banyak untuk bisa melakukan korupsi? Celah secara birokrasi dan proses itu memang cukup banyak ya. Dari perkara yang kami tangani ini sebenarnya terlihat termasuk juga resiko katakanlah dalam tanda kutip akal-akalan gitu ya. Seolah-olah proposal itu memang diajukan secara prosedural, padahal sebenarnya secara prinsip sudah ada semacam persetujuan atau deal-deal untuk meloloskan bantuan-bantuan dalam jumlah tertentu. Dan termasuk tentu saja yang kami duga adalah deal-deal untuk memberikan
kickback atau fee atau suap terhadap pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan di Kemenpora, tidak hanya di level menteri tetapi juga di level deputi dan pihak-pihak lain yang terkait di sana. Dan kami duga memang praktek ini terjadi dalam waktu belakangan, tapi bukti yang kami miliki tentu hanya yang terkait pasca operasi tangkap tangan tersebut. Oke, Mas Febri, karena sudah 2 kali Menpora itu menjadi tersangka di KPK, bagaimana pencegahan selanjutnya yang harus dilakukan, terutama di Kemenpora, yang di mana KPK ini bisa turut ambil bagian di dalamnya? Sebenarnya sederhana ya, pencegahan kalau dari kasus-kasus yang kami tangani, sebelumnya itu kan kasus Hambalang ya, berarti kita bicara soal konstruksi, kita bicara soal pengadaan. Sedangkan kasus kali ini adalah terkait dengan proses hibah yang mestinya lebih transparan dan tahapan-tahapannya itu lebih bisa diukur secara objektif gitu. Kapan lembaga tertentu mendapat hibah dan jumlahnya berapa dan itu dibuka ke publik. Tapi inti yang paling mendasar adalah membiasakan untuk tidak menerima gratifikasi atau kalaupun terpaksa menerima maka wajib dilaporkan 30 hari kerja ke KPK. Ini yang kami lihat belum begitu maksimal di Kemenpora dan beberapa kementerian yang lainnya, sehingga ketika penerimaan itu sudah menumpuk begitu dan lewat 30 hari kerja maka tentu ada resiko pemidanaan di sana. KPK sangat terbuka kalau Kemenpora misalnya perlu melakukan beberapa penguatan aparatur pengawas internal misalnya, atau review soal keuangan atau pengadaan. Diskusi dengan KPK itu kami sangat terbuka untuk melakukan pencegahan itu. Terakhir, Mas Febri, bagaimana KPK menyikapi kemungkinan keluarga imam ini akan mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Imam Nahrawi? Yaitu proses standar saja ya, dan kami memandang kalau ada yang mengajukan pra-peradilan itu bagian dari pengawasan horizontal yang bisa dilakukan pada kerja-kerja KPK. Pasti kami hadapi, silakan saja karena memang jalurnya demikian. Tapi kami sangat yakin dengan proses formil yang sudah kami lakukan di tahap penyelidikan dan juga penyidikan, serta substansi atau materi dari perkara dugaan suap sekitar 20-an miliar lebih tersebut. Baik, oke. Terima kasih juru bicara KPK Febri Diansyah telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.